Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia penelitian itu kelihatannya rumit banget? Nah, di sini kita bakal bedah semuanya jadi lebih simpel. Kita akan lihat dua jalur utama dalam penelitian, berdasarkan buku Metodologi Penelitian dari Syafrida Hafni Sahir. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita renungkan sejenak. Gimana caranya kita bisa seyakin itu sama sesuatu? Gimana cara kita membuktikan kalau sesuatu itu benar? Ini pertanyaan besar kan? Dan justru dari rasa penasaran inilah semua pencarian jawaban dimulai. Makanya, kita butuh sebuah metode yang terstruktur biar nggak cuma asal tebak. Oke, kita mulai dari definisi formalnya ya. Metodologi penelitian itu, gampangnya, anggap aja kayak peta perjalanan kita. Jadi, ini bukan sekedar ngumpulin data, tapi serangkaian langkah yang jelas, mulai dari munculnya satu pertanyaan, terus dianalisis, sampai akhirnya kita dapat kesimpulan. Peta ini yang nuntun kita biar nggak tersesat dalam mencari kebenaran. Nah, ini dia rute kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari dasarnya, terus kita jelajahi dua jalur utama, dunia angka dan dunia makna. Habis itu kita bandingkan, dan kita cari tahu kapan harus pakai yang mana. Simpel kan? Jadi, intinya apa sih metodologi penelitian itu? Sederhananya, ini adalah cara kita supaya pencarian kita itu nggak ngawur. Bayangin aja kayak resep masakan. Ada langkah-langkahnya yang harus diikuti biar hasilnya konsisten dan yang paling penting bisa dipercaya. Bukan sekedar main perasaan atau tebak-tebakan. Oke, jadi setelah kita punya satu pertanyaan di kepala, disinilah kita sampai di sebuah persimpangan yang sangat penting. Ada dua jalan besar yang bisa kita pilih. Dan pilihan ini benar-benar nentuin arah penelitian kita ke depan, karena keduanya sangat-sangat berbeda. Dan inilah kedua jalur itu. Di satu sisi, kita punya kuantitatif. Ini adalah jalurnya angka, semuanya soal hitung-hitungan. Di sisi lain, ada kualitatif. Ini adalah jalurnya makna, fokusnya lebih ke pemahaman yang dalam. Angka versus makna, itu intinya. Yuk kita telusuri jalur yang pertama, dunia angka atau pendekatan kuantitatif. Biar gampang, bayangin aja kerjaannya detektif forensik di film-film. Dia kumpulin bukti fisik, sidik jari, jejak, semua yang bisa diukur dan dihitung. Tujuannya apa? Mencari bukti statistik yang dingin, keras, dan objektif. Nah, kalau kita lihat definisi formalnya, ada 3 kata kunci nih di sini, terstruktur, angka, dan objektif. Artinya, metodenya baku, datanya harus bisa dihitung, dan hasilnya diharapkan gak terpengaruh opini pribadi peneliti. Contohnya nih, kita survei 1.000 orang buat cari tahu berapa banyak dari mereka yang lebih suka kopi dibanding teh. Tujuannya yaitu mencari pola yang terukur dalam skala besar. Prosesnya itu lurus banget, kayak jalan tol. Pertama, kita punya dugaan dulu, hipotesis. Misalnya, kayaknya orang lebih banyak suka kopi. Terus kita kumpulin datanya, yang pasti berupa angka. Habis itu, kita pakai statistik buat ngetes. Bener nggak sih dugaan kita tadi? Terakhir, baru deh tarik kesimpulan. Sangat sistematis dan to the point. Oke, sekarang kita pindah ke jalur satunya. Dunia makna atau pendekatan kualitatif. Kalau tadi kuantitatif itu detektif forensik, nah, kualitatif ini lebih kayak detektif investigator. Kerjanya bukan ngukur tempat kejadian perkara, tapi ngobrol sama saksi mata. Tujuannya apa? Buat ngerti motifnya, ceritanya, konteksnya. Dia mau membangun gambaran yang utuh. Coba deh perhatikan kata-kata kuncinya di sini. Persepsi, deskriptif, dan memahami. Beda banget kan? Tujuannya itu bukan menghitung berapa banyak, tapi menggali kenapa. Jadi, kita mau cari tahu cerita di balik sebuah peristiwa yang mungkin belum kita ketahui sama sekali. Pendekatan ini jauh lebih luas. Di sini penelitinya itu sendiri yang jadi alat utamanya. Dia yang langsung terjun, ngobrol lewat wawancara, mengamati. Tujuannya bukan ngetes teori yang udah ada, tapi justru sebaliknya, buat menemukan pemahaman baru. Balik ke contoh kopi tadi, penelitian kualitatif itu bahkan ngobrol mendalam sama 10 orang buat ngerti kenapa sih ritual ngopi pagi itu jadi sesuatu yang personal dan penting buat mereka. Ceritanya yang dicari. Oke, kita udah lihat dua-duanya, si angka dan si makna. Sekarang, gimana kalau kita taruh mereka sebelahan, biar makin kelihatan jelas bedanya di mana? Nah, ini ada bagian langsung dari sumbernya yang ngegambarin bedanya dua metode ini. Kelihatannya agak ribet ya? Tenang. Nggak usah pusing. Mari kita sederhanakan poin-poin paling pentingnya di slide berikutnya, biar lebih gampang dicerna. Oke, kita bedah satu persatu ya. Dari segi tujuan, kuantitatif itu buat menguji teori,
kualitatif buat menemukan teori. Beda kan? Terus pendekatannya, kuantitatif itu mengontrol variabel, kualitatif justru coba memahami situasi apa adanya. Nah, ini yang menarik, pandangan soal realitas. Kuantitatif ngelihat realitas itu tunggal, bisa diukur. Sementara kualitatif ngelihatnya lebih kompleks dan saling terkait. Bahkan peran penelitinya aja beda. Yang satu berusaha objektif dan jaga jarak, yang satu lagi justru berinteraksi langsung. Nah, setelah lihat perbandingan tadi, pasti ada yang mikirkan, jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih benar? Jawabannya, ternyata nggak ada yang lebih baik. Ini bukan soal mana yang lebih superior. Anggap aja ini kayak kotak perkakas. Ada palu, ada obeng. Keduanya sama-sama penting kan? Cuma beda fungsi aja. Balik lagi ke contoh kopi. Kalau pertanyaan Anda, berapa persen orang Indonesia yang minum kopi setiap pagi? Jelas pakai kuantitatif. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa ritual minum kopi itu bisa jadi momen spesial buat seseorang? Nah, itu ranahnya kualitatif. Jadi mereka bukan musuh, tapi justru saling melengkapi. Dan akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Untuk Anda, rasa ingin tahu seperti apa yang Anda punya? Pertanyaan seperti apa yang ingin Anda jawab? Apakah Anda ingin mengukur sesuatu dalam skala besar? Atau Anda ingin memahami sebuah cerita secara mendalam? Nah, dari situlah perjalanan penelitian Anda dimulai.